Kita melanjutkan pertanyaan yang topik yang kemarin Bante tentang eh, jika agama Buddha juga hanya mengajarkan kebaikan untuk berbuat baik. Saya jika saya tidak memeluk agama Buddha bukannya sama saja saya tetap berbuat kebaikan. Jadi untuk apa saya harus memeluk agama Buddha? Hmm. Ah, bagaimana kita menjawab tentang pandangan seperti itu Bante? Uh, Pernyataan pertama itu tidak benar. Sang Buddha mengajarkan tidak mengajar dharma agar orang berbuat baik. Sang Buddha mengajarkan dharma agar orang berbahagia. Nah, berbahagianya itu ada tiga jenjang, yaitu bahagia karena tidak melukai diri sendiri yang tidak terluka menjadi terluka, atau tidak menimpai diri yang tidak menderita menjadi menderita. Nah, yaitu dengan menjauhi, dengan mencegah, dengan memotong, memangkas hal buruk. Ya, termasuk yang biasa dicontohkan begitu ya. Kalau bangun pagi, lihat bunga yang indah, kira-kira itu sesuatu yang menyakitkan atau yang menyenangkan? Menyenangkan. Sebetulnya bunga yang indah itu sesuatu yang mendatangkan penderitaan atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Ya toh, membuat kita itu kan menyenangkan. Bunga itu. Bunga itu menyenangkan sehingga bunga itu sebagai sesuatu yang membuat kita yang melihatnya itu bahagia. Sumber kebahagiaan bunga itu. Tapi bunga itu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan orang itu menderita secara tidak langsungnya tentu, bukan secara langsungnya. Jika orang yang melihat bunga itu setelah mengerti sebagai sesuatu yang indah dan menyenangkan, kemudian muncul kepikatan, ingin mendapatkannya. Ingin mendapatkannya itulah sebuah penderitaan. Ternyata itu adalah bunga yang dipagari menjadi hak milik pihak lain. Dia tidak bisa mudah untuk ambil dengan cara yang seperti mengambil bunga liar. Dia harus mungkin minta izin atau dengan membeli atau dengan merampas atau dengan apa dan sebagainya. Jadi begitu muncul kepikatan, terpikat. Jadi munculnya kepikatan itu mendatangkan rasa panas, mendatangkan rasa tegang, mendatangkan rasa terhimpit di dalam hati sebelum mendapatkan apa yang didapat itu. Karena apa? Kepikatan itu sesungguhnya adalah yang diri sendiri munculkan dan membuat diri sendiri menderita. Ini diterjemahkan dicontohkan adalah bunga. Kalau di Sutta itu dicontohkan itu seorang laki-laki yang melihat seorang gadis yang seorang gadis saja gitulah, seorang wanita. Hanya biasanya saya tambahi gadis yang wanita yang gadis muda yang parasnya menawan begitu. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya. Dan tidak soal dengan gadis itu bagi si lelaki. Tetap sesuatu yang menyenangkan. Sejauh lelaki itu belum ada kepikatan.
Setelah lelaki itu ada kepikatan, muncul kepikatan dalam dirinya terhadap wanita itu. Begitu wanita itu ada lelaki yang lain datang, hatinya jadi mendatangi si wanita itu, hatinya menjadi tidak keruan. Ya, menjadi gelisah, menjadi sakit, menjadi apa. Nah, itu cara berbahagia. Cara berbahagia kedua adalah dengan berbuat hal yang bajik. Nah, berbuat hal yang bajik. Itu salah satu di antara ajaran Sang Buddha. Untuk berbahagia itu adalah berbuat bajik. Berbuat bajik itu bukan jadi sebatas sebagai salah satu alat saja untuk berbahagia. Jadi kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul dari kebajikan itulah yang diharapkan. Kebajikan ini bukan semata-mata kebajikan dari berdana, kebajikan dari menjalankan sila, kebajikan dari tahu berterima kasih, tahu budi jasa, termasuk kebajikan yang sifatnya sangat besar, yaitu mengerti sebagai yang tidak indah, mengerti sebagai yang ada cacat, yang rapuh, yang ada noda, segala sesuatunya. Sampai dalam batin orang itu tidak ada namanya pengotor batin yang sebagai penghalang. Tidak ada niwarana. Bebas dari kesenangan indrawi. Keberadaan bebas dari kesenangan indrawi itu juga merupakan bagian dari perbuatan bajik dan mendatangkan kebahagiaan. Bahagia karena telah bisa menyingkirkan kesenangan-kesenangan indrawi. Ini termasuk kebajikan juga. Nah, yang kebahagiaan yang ketiga yang Buddha ajarkan adalah tidak melekati kebahagiaan yang diperoleh dari melakukan kebajikan-kebajikan itu. Soalnya begitu melekati, cenderung untuk menderita. Meskipun kebahagiaan dalam terbebas dari kesenangan indrawi sekalipun, kalau dilekati itu juga mendatangkan penderitaan. Kebahagiaan dari jana itu juga mendatangkan penderitaan. Sang Buddha mencela para biku yang masuk keluar jana, bergelut dengan jana, bermain-main dengan jana, berkecimpung dengan jana. Maksudnya bermain-main dengan jana itu apa? Ya senanglah dengan jana begitu. Ya, Anda lengah, kalian lengah bahwa jana itu adalah urusan perasaan, dan perasaan itu punya ciri yang rapuh, punya ciri yang tidak kekal, punya ciri yang tidak ada diri. Kebahagiaan dari jana itu demikian rupa. Itu hanya urusan perasaan. Dan perasaan itu punya ciri yang sedemikian rupa. Cacat, ada cacat, tidak kekal, dan tidak ada diri. Mestinya kalian menjadi tidak lengah dengan berlatih demi menghancurkan pengotor batin berupa kelekatan pada kebahagiaan itu. Mendapati yang namanya kepadaman kotoran batin. Di sana ada pencapaian kepadaman penderitaan. Kepadaman penderitaan ini ditengarai juga sebagai sebuah kebahagiaan. Nah,
itu yang hanya sama Sang Buddha mengajarkan. Bukan kebanyakan orang lain yang berbuat baik, pokoknya bagi sembako sudah oke. Sudah bangga, sudah puas, sudah lega, sudah tidur nyenyak. Sudah dijaga oleh warga kampung yang sangat mencintai. Bukan hanya menghargai, memuji, juga mencintai. Siapa yang berani utik-utik rumah itu meskipun hanya ambil daun bunga di pagarnya itu, ya, akan di akan di amuk sama masa. Masa sangat mencintai rumah itu. Itu rumah rumah suci, rumahnya orang ya disucikan. Ya orang biasa tapi karena hatinya baik, ya rendah hati juga, tutur katanya manis, suka berbagi, ya dan sebagainya, yaitu berbaginya tidak pilih-pilih, semuanya deh, semua. Ya. Tidak cukup dengan hanya berbuat baik seperti itu. Dan dunia ini tidak akan pernah selesai dengan hanya berbuat baik. Berbuat baik itu seperti kalau orang sakit minum minum Panadol atau minum aspirin atau minum Neuralgin atau minum Ponstan, ya Bu Tini ya, betul ya. Obat-obat itu tidak menyembuhkan penyakit, hanya meredakan rasa sakit. Berbuat bajik itu hanya untuk meredakan perjalanan samsara itu supaya nyaman, lega, lancar, ringan. Tapi itu pun untuk sementara. Perjalanan tetap berlangsung. Dan buah kebaikan itu ada batasnya. Tidak selesai dengan hanya berbuat baik. Sehingga mengapa ada sesuatu yang istimewa dalam ajaran Sang Buddha. Nah, begitu. Bukan sebatas Sang Buddha mengajarkan kebaikan, aku pun tidak pergi ke wihara juga sudah berbuat baik. Untuk apa lalu aku ke wihara untuk mendengar ajaran Buddha? Ya memang, tapi cara pandang seperti ini dikoreksi dulu. Bahwa Sang Buddha tidak mengajarkan cukup dengan melalui berbuat baik. Jauh dan lebih dari itu, kalaupun dalam urusan berbuat baik itu Sang Buddha punya banyak sekali sudut pandang, cara berpikir mengapa orang perlu berbuat baik. Sang Buddha punya segudang percontohan, Sang Buddha punya segudang perumpamaan yang membuat orang itu terkondisikan, tersemangati, terdorong untuk bersuka, bersenang, gemar dalam kebajikan-kebajikan. Yang semuanya itu sangat kondusif apabila orang itu memang ingin menjadi baik, ingin berbuat baik, ingin menjadi baik dengan sering mendengarkan berbagai macam hal yang mendorong dia untuk semakin getol, semakin bersemangat, bergairah dalam berbuat baik, tentunya itu adalah hal yang mendukung bagi dirinya. Mungkin kalau tanpa ada kata-kata dorongan, penyemangatan dari berbagai macam sudut pandang, percontohan, perumpamaan, ya dia tetap berbuat baik, tetapi tidak begitu intensitasnya, antusiasnya, intensitasnya, jenjangnya dan sebagainya. Dan sering orang berbuat baik itu tidak terarah. Oleh karena tergantung pada cara berpikir masing-masing. Ya, orang berbuat baik
Karena eh, ya karena kebaikan itu memang adalah baik, sesuatu yang baik, sehingga dia dengan berpikir begini dia melakukan kebaikan. Bahkan, nah dia punya pemikiran bahwa ini adalah kebaikanku yang akan aku nanti petik di kemudian waktu. Nah, atau dia punya pikiran papa mamaku melakukan ini, kakek nenekku melakukan ini, buyutku melakukan ini adalah kebiasaan keturunan terahnya papa mama, terahnya itu kakek nenek, sehingga aku melakukan hal itu serupa. Dia sedang perjalanan jauh, dia sedang sakit, dia sedang terkena musibah, ya. Sehingga aku memberi dia sesuatu. Nah, ini juga satu pemikiran yang berbeda lagi, dan semuanya itu punya jenjang kebahagiaannya sendiri-sendiri. Yaitu uraian Bante Sariputa kepada masyarakat ya tentang jenjang orang berbuat baik dalam hal ini adalah terkhususkan perdana, dengan cara berpikir bagaimana itu jenjang kebahagiaan yang didapatkan itu berbeda-beda, dan bagaimana bisa mendapatkan peningkatan batin peningkatan pemikiran dalam diri agar buahnya itu kebajikannya sama, buahnya berbeda, tentunya milih itu buah yang berbeda dan yang optimal punya. Sudah capek-capek cangkul, ditanami tanaman. Kalau ada serangga disemprot, ada rumput yang mengganggu, ya dicabuti. Selama 4 bulan, 5 bulan panen. Tapi yang dipanen adalah singkong. Satu lagi sama juga sekitar 5 bulan, 6 bulan juga. Ya, yang dipanen adalah ini ginseng atau jamur shiitake atau jamur yang lain ya, atau yang nilai tambahnya itu sama-sama kerja, sama-sama ini, tetapi yang ditanam itu ya berbeda, hasilnya juga berbeda. Kalau yang ditanam hanya singkong atau jagung, ya sudah waktunya juga sudah sama, kerjanya juga sama, hasilnya tidak sama. Ada orang cerita kerja barang-barang eceran, ya sebetulnya dia seorang distributor juga, jualin ke agen-agen juga, buka toko sendiri juga, kerja sekian belas tahun, ya setelah kemudian dia pegang properti gitu, keuntungan dia itu sekian belas tahun itu hampir bisa disamai oleh kerja dia dengan urusan properti itu baru sekian 3-4 tahun saja. Nah, itu caranya itu berbeda, ya hasilnya berbeda. Kita berpikir dengan cara yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah, itu di sini kalau
masing-masing cukup dengan pemikiran sendiri, tidak ada arahan dari bijaksanawan, sangat-sangat rentan dan sangat-sangat goyah dan tidak kokoh, teguh tegak begitu ya. Nah, kuranglah, atau mungkin sudah teguh tegak tapi dengan jenjang tertentu, belum pada jenjang yang lebih tinggi. Apalagi masih ada hal yang di luar kemampuan orang itu untuk menembus, yaitu kepadaman penderitaan secara total tanpa perlu kembali menderita lagi, dan itu hanya seorang Sama Sambuddha yang mampu mengajar. Itu yang membedakan. Seperti Sabitiyo viwajanto sam